Pada lemes-lemes banget karyawan. Lu aja ya masa gua. Sweet. Po. Jadi gini Po, gua kan kerja sama lu nih udah masuk bulan ketiga lah inilah. 3 bulan. Ya benar 3 bulan. 3 bulan kita Lu udah kelihatan 3 bulan happy udah banget kerja. ya. Santai. Ini gua mau ngomong. Lu enjoy kan kerja di sini? Jujur sih enjoy sih ya, Enjoy. seneng lah gitu kerja di sini bisa ketemu banyak artis Iya, gitu. nggak terlalu banyak juga ya kan, kerjaan juga nggak Iya, terlalu nggak terlalu padat lah gitu. Iya, gua. Mantep. Lu juga mantep. Kenapa dipuji badan orang dipuji? Enggak, gua Kenapa betul badan? dorong gitu ngomong. Ya Jadi, udah, ya enak gua gitu. kayaknya- Enggak, gua juga senang, udah aman gitu. Gue langsung aja lah ini. Gua udah tahu semua. Iya. Iya, Apa? gua udah paham lu Apa? mau terima kasih, happy. Ya kerja itu di salah sini. satu. Ya, Tapi oh, ada gitu poin kan. lainnya, ada poin lainnya. Jadi sebenarnya gua sama Ibzi nih Lu apa pengen coba menu baru atau apa gitu? bukan masalah itu. Gua kan coba memahamin karyawan tuh maunya seperti apa gitu. Lu yang anjing. Enggak, gua enggak ngomongin lu anjing. Oh, enggak. Gua enggak ngomongin lu. Udah. Ya, jadi gini Po. Ala baiknya nih biar menambah semangat kita berdua bekerja di sini. Gitu. Kita minggu nggak usah libur. Biar tetap semangat. Bukan Biar tetap masalah itu. semangat. Oh iya. Kayaknya ditiup doang, Mas. Kayak ditiup Ya, doang. dia tadi dia cerita juga katanya dia sekarang lagi banyak kebutuhan. Oh, Dia iya. juga mau nikah. Ya benar, orang hidup kan kebutuhannya memang banyak gitu ya kan. Ya itu coba dicari lah bagaimana memenuhinya. Dengan cara kerja di sini kan. Nah, kurangnya cari tempat lain mungkin gitu. Kita minta naik gaji. Ini gua ini terus terang ya. Pengeluaran. Kayak real ya. Kayak real di Segala perusahaan. macem gitu ya kan. Ini kita pengunjung juga lagi dikit. Kita juga Nggak untuk apa-apa. Iya, nggak apa-apa. ini kan beach bar, kita mahal loh bikin pantai itu. Iya. Ya. Bikin pantai di jalan Nggak apa-apa, raya nggak itu apa-apa. kan. Jujur kalau Sama pantai juga harus ada penjaganya, itu juga kita bayar. iya. Karena Kenapa dijaga? Takut ada yang tenggelam. Bukan, takut ada orang-orang yang Maling. maling misalnya. Maling kita, apa? Ya kayak pasir gitu-gitu. Kita kan sedikit pasirnya. Kayak cuma 2 cuil. Nah, terus Iya. Tapi ini bercanda pasti kan. Beneran, Pak. Beneran, Pak. Kita lagi banyak kebutuhan, Iya, kita Pak. ngerasa jam kerja kita ini semakin kenceng gitu. Terus saya juga Jadi- tadinya saya punya pemasukan dari kita ngoceh-ngoceh doang ya, Pak ya. Iya. Sekarang gitu udah nggak ada Udah pemasukan mulai dari situ, mundur. Pak. Oh, Iya. ya. Jadi kalian ngerasa kurang gitu di Eksklusif. sini. Iya. Gini, kita ambil jalan tengah aja ya. Heeh. Kalian berhenti aja. Nggak usah kerja di sini. Enggak gitu, Gom. Ini juga nggak usah kerja. Enggak gitu ceritanya, Gom. Kalau lu bilang lu nggak bisa ngasih gaji. Iya, tapi kalau mau tetap di sini ya, gue kayaknya nggak bisa kalau harus naik gaji gitu. Ya kalau bapak nggak bisa, Pak, Tapi mohon maaf Terus banget. terang dari dalam hati gue yang paling dalam, gue masih sangat butuh kalian gitu. Cuman dengan keterbatasan gue nggak bisa naikin gaji lu gitu. Jadi Ya udah, Pak, kalau misalkan bapak nggak bisa naikin gaji, saya sama Ibzi mau pamit deh, Pak. Kalau gitu kita mau cari kerja di tempat lain aja. jangan. Enggak, Pak, dia aja yang pamit, Pak. Lah, Saya katanya lu juga. Saya tetap di sini, Pak. Lah, Gua lu gimana itu sih? dengerin. Kalian itu orang-orang terbaik yang gue punya.
kalau nggak ada kalian mungkin ini nggak akan sekecil Iya ini. Pak, saya mah tetap kerja sama Nggak Bapak. akan segede ini kalau Iya, sekecil Pak. ini. Saya Ini tetap kecil, kerja, ini Bapak. kan kecil, Enggak, gitu. Kalau nggak gini aja Pak, kalau dia resign, saya kan vokalis nih, saya sekalian bartender aja. Bartender. Vokalis dan bartender bisa juga saya jadi orang sambil masak-masak apa di belakang saya sambil Karena nyanyi juga bisa. nggak terlalu sibuk. Iya, nggak gitu, terlalu Pak. effort soalnya. Saya cancel Pak, saya nggak jadi resign. Jadi kalian berdua tetap di sini. Saya tetap di sini Pak. Terima Gitu. kasih. Makasih ya. Makasih ya. Cium tangan. Allah. Gitu nah. Boleh Pak, Boleh tetap gaji sini. naik? Gaji jangan dulu. Kita ada penyesuaian justru. Ya udahlah. Diam. Usap air mata usap. Mau ada tamu nih. Jangan kacanya, goblok. Tolol lu mau ini. Ada tamu, Pak. Mau ada tamu. Ada tamu saya sebentar lagi mau datang. Udah mau nyampe. Siapa Pak? Musisi. Musisi lagi. Siapa Pak? Saya siap-siap dulu deh. Musisi dulu. Oke, sudah. Di mana posisi? Oke, ditunggu ya. Oke, siap. Ntar Cewek lagi. Pak. Hah? Cewek ya? Musisi cewek mantep. Mantap, akhirnya cewek. Ntar lagi datang Bapak nih, nggak nih. pernah nih ada tamu cewek ke sini. Ya, nih. akhirnya cewek juga datang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ini cewek, selamat Pak. siang. Selamat siang. Selamat Oh, ini siang. cewek. Hah? Ini cewek. Ya bisa lihat sendiri lah. Cowok Pak ini. Apa? Ini cowok. Cowok tapi putih. Ya berarti cowok. Ya berarti tetap cowok. Iya. Berarti cowok. Emang dia bilang apa? Saya tanya, Tadi- cewek kan kita nggak pernah ada Kita yang nggak tamu tahu. cewek ke sini nih. Oh. Ada waktu itu personil bara suara. Oh iya, tapi kan ya rame-rame gitu, yang secara sendiri jarang Iya. gitu, nggak pernah. Maksudnya biar semangat sini kok. Oke. Ini mah Coach Justin ini mah ya? iya. Coach Justin bro, tahu nggak lu? Gua mah asal nelpon aja nomor ngasal. Ini Coach Justin bro, Coach Justin, pundit bro. profesional Indonesia. Iya. Udah tepuk tangan tuh, nggak jadi. Selamat datang coach di bar Gua kita mah- coach, Thank you. Coach Jejeles Bar coach. Ngajak ke kafe mencet nomor salah-salah nomor Nyambungnya ke Coach Coach Justin ternyata. Selamat datang Coach. Saya sering you. lihat Coach di FYP tuh. Bukan di videonya. Ngapain Bukan. coach ngapain kalau di Ya FVP lagi gitu? ngomongin sepak bola lah. Ngomongin sepak bola. Oh, kirain joget-joget. Enggak lah, Coach Justin dia sepak bola banget. Iya, karena ini kan badannya nggak lentur. Kalau main bola kali lentur, kalau main bola. mungkin. Iya, Coach Justin ini kan sekarang menjadi seorang pundit profesional ya. Ya. Coach ya. Pundit profesional. Ya. Itu tuh untuk menuju menjadi pundit tuh susah nggak sih Coach? Kalau gue lihat butuh apa ya? Jadi karir gue pertama di TV itu 2007. 2000. Pada saat itu masih La TV, belum TV One, setahun La TV. Itu ada Liga Belanda. Nah, gue disarankan sama almarhum Ricky Jo untuk Oh, iya. ambil gue. Karena kan siapa yang kenal Liga Belanda? Iya betul. Kan gue baru aja, gue setahun 99 dari Belanda, 20 tahun di Belanda pindah ke sini. Jadi gue bilang, oh ya udah, coba. Ternyata seru juga di TV. Jadi gue lanjut sampai 2021, jadi 14 tahun gue di TV. Non-stop sebagai pandit bola. Bayarannya cepet Coach. Enggak. coba. Lu tadi Kan nanya doang. tapi Dulu Coach Justin jawab Makanya jawab gua lagi. nanya. Kan Dulu kita kalau tahu. zaman dulu kan kita Dulu nggak masih tahu. enggak, bener, dulu masih mending. Dulu masih mending. Ya, dulu masih on time lah. Walaupun nilainya nggak gede. Jam berapa tuh Coach? Jam berapa maksudnya? On time, dibayarnya on time jam berapa? Bukan on time gitu. Bukan jam. Jadi nggak telat-telat kayak gue terakhir kan 2021. Mulai 2018-19 itu mulai TV-TV pada lambat. Kan gue tampil di TV tapi juga di TV-TV lain lah. Iya, iya. Nah itu mulai. Kayaknya semua TV itu janjian serentak. Kita biarnya telat Kita kena nggak apa-apa ya. Jadi biar kalau diomongin bukan TV gue doang yang kena gitu. Kayaknya apa gara-gara mungkin ini Coach ya? Maksudnya udah ada media lain yang
keluar kan, maksudnya 2018 2019 tuh kayaknya YouTube juga lagi kencang-kencangnya juga Iya. tuh. Mungkin Kayaknya feeling gue itu shifting gini, kalau lu sebagai brand, lu sebagai PTA, lu Iya. punya produk A, lu ingin mempromosikan, tiap tahun lu punya dana let's say 1M. iya. 1M ke TV. Nah, mulai 2018 2019 itu shifting. Iya, ke Jadi mungkin YouTube. 30% ke YouTube. Nah, mereka kan secara tidak langsung berkurang income-nya. Goyang lah Iya. income-nya lah gitu. Sementara operational cost-nya kan sama. Iya, benar. Nah, disitulah mulai agak lambat pembayarannya. Mungkin gara-gara Mungkin salah satu gara-gara itu. ya. Tapi itu tahun 2018. Kalau ngelatih futsal tahun berapa, Coach? Itu 2005 sampai 2009, terus gue di-kick dari PSSI. Karena gue kritik mantan ketua. Jadi gue di-kick, tapi 2002 tahun gue di-kick. 2011 ada ketua baru juara Arifin, diminta lagi. Yang lama gue kick. Dalam organisasi kan biasa itu. Iya. Masuk iya. ini keluar lagi. Keluar lagi, Terus gue begitu. masuk lagi 2011 sampai 2013. Tapi gue nggak mau ngelatih lagi. Waktu itu kan 5 tahun pelatih timnas. Gue bilang kalau gue ngelatih lagi bagaimana gue bisa rekrut pelatih baru. Jadi gue mau jadi direktur teknis. Terus PSSI bilang oke, jadi direktur, terus gue bangun pelatih baru lah. Gue kasih kesempatan walaupun gue pantau ya. Iya. Gitu. Kayaknya tahun-tahun itu banyak itu, Coach. Teman-teman saya tuh di timnas tuh futsal. Karena saya kan tinggal di Depok. Iya. Banyak anak-anak Depok itu. Siapa yang- emang coach kenal nggak nih? Coba lu sebutin namanya. BBS itu tahun-tahun itu. BBS itu anak buah gue. Bambang Bayo Saptaji, Anas, Niko, BBS itu dari mana dia asalnya? Parung. Parung ya. Parung Ya. dekat rumah saya, Coach. Jadi apa pelatih? Enggak. Jadi pemain. Pemain. Oh, pemain futsal coach. Iya. Oh. Pemain bintang itu di futsal. Rio Pangestu. Iya, Rio Pangestu. Rio kan Anak masih Parung juga itu, generasi baru kan, Rio. Iya. Ya, tahu gue. Tahu. Nah, kalau kayak dulu tuh coach berarti 2000 berapa? 2005 kan futsal mungkin belum begitu Belum. hype ya di Indonesia. Iya. Cara memilih pemainnya dulu gimana coach? Ya, dulu agak Tarsan sih. Dalam arti waktu itu gue 2005 belum ada liga. Ada liga mahasiswa sama ya gue belusukan aja kasarnya gitu. Pokari. Kalau ada dulu ya. turnamen, Pokari belum ada. Belum ada ya. Jadi liga mahasiswa sama turnamen. Gue ambil ini bagus, coba tarik. Kan gue punya sekolah Haji Masaid Futsal Klinik. Aji Mas Said. Futsal Oh, Klinik. iya. Oke. Ini sekolah futsal pertama sampai sekarang masih ada. Wow. Jadi udah 20 berada dari 2003 sekarang 21. 2024 21 tahun. Sampai sekarang masih ada. Jadi di situ kalau gue dapat pemain gue tes dulu kan. Di SSB gue main dulu. Kalau oke gue kasih kesempatan. Tapi kalau nggak oke. Nah 2005 itu udah ada liga untungnya. Udah mulai atau 2006 lupa gue. 2006 kayaknya. 2006 udah ada liga profesional ya semi profesional lah. Iya. Nah dari situ ambilnya dari liga. Jadi orang-orang ini gue lempar ke klub-klub. Udah hari Tanu belum itu? Belum jauh. Itu pas gue mundur. 2003, 2014 hari Tanu. Tahun 2015 sempat vakum setahun. 2015 kayaknya mulai hari Tanu. Itu sponsornya kalau sekarang Pokari ya, kalau dulu mungkin masih Ponari ya 2005 mah ya. Masih pakai batu. Ponari, Air batu, pakai air batu, iya. Air batu berarti. Ada dulu yang masuk kecil mungkin gitu kok coach. Tahu Tapi nggak, coach, gua kan nggak begitu paham juga kan Iya. apa perkembangan futsal sekarang itu kayak gimana? Sejauh apa sih coach perkembangan futsal kita coach? Jujur aja, dulu zaman gue masih di futsal, itu every week ada turnamen. Benar-benar di semua tempat futsal, tiap minggu pasti ada turnamen. Sampai dulu Liga Ramadan aja ramai. Semua tempat liga, Ramadan, semua iya. liga ada. Pokoknya tiap minggu semua tempat futsal itu penuh. Betul. Tapi semenjak gue tinggalin, pelan-pelan ini menurun. Sampai sekarang. Iya. Iya. Jadi sekarang, ya bahkan tempat futsal aja tutup. Banyak yang tutup. Banyak. Sekarang bikinnya mini soccer. Mini soccer. Mini soccer Iya. yang rame malahan. Iya, jadi ya gue nggak tahu alasannya apa, nggak ngerti lah. Pokoknya intinya adalah sekitar 2013-14 itu menurun. Benar-benar menurun. Tapi baru aja Haritanu melakukan reshuffle di Federasi Futsal Indonesia. Oh iya. Jadi ada ketua baru, pengurus baru semua reshuffle lah. Nah semoga pengurus baru ini, gue kenal kebetulan beberapa orang di dalam dan gue harap mereka bisa mengangkat lagi. Karena kalau lu futsal lu harus main di grassroots.
Dan yang pengurus lama kayaknya kurang fokus ke grassroots, lebih hanya liga, timnas. Baru. Walaupun liganya keren ya, masuk TV, jadwalnya home and away, klubnya banyak, tapi ya it's not enough. Kalau lu ingin mengangkat ya lu harus masuk ke grassroots. Bahkan akun itu aja Instagram timnas futsal gitu ternyata yang bikin bukan PSSI itu. Bukan. Baru kemarin diminta sama federasi yang baru tuh. Punya bola lop apa itu akun. Bola lop bukan, bola lop itu media sendiri. Tapi FFV punya media sendiri. FFV itu futsal itu lepas dari PSSI, bukan lepas, mereka independen. Oh, berdiri sendiri kok. Berdiri sendiri. Bukan under PSSI. Under PSSI, tapi yang kelola futsal itu Federasi Futsal Indonesia. Jadi PSSI lepas tangan. Cuman kalau komunikasi ke luar negeri harus lewat PSSI. Karena yang diakui oleh AFC FIFA kan PSSI. Yang dibawa, dan ini Brasil juga begitu. Di Brasil? Brasil juga punya federasi sendiri di bawah, hanya administrasinya aja. Kalau mau daftar Piala Asia contoh, itu harus lewat PSSI. Tapi yang kelola ya FFI sendiri. Gitu. Seru ya tapi futsal ya kayaknya ya. Masih ada peluang kayaknya gitu. Nggak bisa, badan lu kayak gitu. Kalau saya dulu sering nontonin itu kayak lincah banget tuh Runtuh Boy gitu. Iya, Runtuh Boy. Ya, dari SD. Runtuh Boy itu apaan? Nama orang. Bukan. Nah, ini orang-orang yang grassroots itu ya, coach ya. Maksudnya dapatnya dilihat dari Iya, di Parung daerah kayak gitu banyak. Kalau sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Sekarang kan liganya sudah lama dari 2005. Liga udah cukup mapan lah. Iya. Jadi klub-klub ini sendiri yang cari ke Tarkam. Jadi masukin ke klubnya. Tapi coach saya penasaran, waktu jadi pelatih futsal, gajinya gede nggak sih coach? Kecil. Karena kan mana gaji orang. Tadi lapangannya aja kecil, lapangannya kecil. Tapi coach dijawab semua ya sama dia. Sesuai lapangan coach. Kecil. Sesuai lapangan Kecil banget. Gue untung punya bisnis sendiri ya. Kalau enggak, gue nggak bisa hidup dari futsal. Kecil itu bukan pelatih loh, direktur teknik. Kecil juga. Ya, pelatih kan kecil. Kecil itu di bawah UMR? Di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta pelatih tuh. Iya. Buset. Kalau pemain coach? Gede. Pemain waktu itu sekitar 10-an lah, yang bagus 10-11 waktu itu ya. Nggak terlalu gede ya berarti Nggak terlalu ya gede. futsal? Ya Iya. karena kecil ya lapangannya ya. Iya. Tapi Nggak ngeliat ngaruh. teman-teman atlet futsal gitu sekarang ya lumayan pada Sekarang lumayan. lapangan, pada hidup. Sekarang Tadi lumayan. dia main di Ya. mana, main Ya, di mana sekarang gitu. lumayan, betul. Sekarang udah gaji udah 20-an lebih lah. Pemain futsal bisa main ke bola nggak coach? Ada yang bisa, ada yang enggak. Nggak semuanya Nggak bisa. semuanya bisa. Tapi pemain bola bisa main futsal. Bisa Enggak dipastikan? semuanya juga. Oh, emang beda ini ya soalnya ya. Gue itu dulu ada waktu masih belum stabil lah. Ada temen pas seleksi futsal, ada temen telepon, coach, gue mau tes pemain boleh nggak dari Medan? Oke, boleh, kirim 2 pemain. Tak, gue lihat. Gue bilang ini gue ambil untuk timnas, ini enggak. Buset, berdua datang Keren. Gue bilang, lu lebih cocok main sepak bola. Gue bilang gitu ke yang gue nggak pilih. Oh, yang nggak dipilih itu. Ya, tahu dia siapa? Siapa? Rico Simanjuntak. Gokil. Sekarang sukses di sepak bola. Iya. Dan yang gue pilih Syaidan sampai dia hampir udah senior itu di timnas terus. Walaupun gue udah keluar dia masih di timnas. Wah, coach harus ngeliat kita main bola. Lu pasti akan di lu Lu di rumah aja. Di rumah aja, jangan kemana-mana iya. Kayaknya daripada ngerecokin yang lain. Jadi kalau lu seandainya lu ketemu Rico lu tanya, bener nggak lu dicoret dari timnas futsal dulu? Disuruh main bola. Gue suruh dia, Tapi lu lebih nyoretnya- cocok main bola. Karakternya. Oh. Gimana itu ngelihatnya, coach? Ya pakai mata. Ya enggak, maksudnya kan ya ada. Yang ngelihat gaya dia antisipasi, gaya dia kontrol, gaya dia passing, gaya dari gesturnya aja. Kelihatan ini lebih ke bola. Kalau futsal kan lebih stylish, lebih ke detail. Iya. Tapi gue nonton futsal, misalnya nonton teman-teman misalnya di rumah gitu, di komplek apa Di kayak rumah lu ada lapangan futsal? enggak dekat rumah gua ada. Oh. Kayak mainnya lari, cot. Kalau ngelihat kayak itu dulu saya sering ngeliat Pelindo coach. Itu kan kayak udah senior. Iya. Santai banget mainnya kayak kagak ada lari-larian deng gitu. Tahu-tahu Passing gol gitu. terus Iya, ya. passing. Iya. Kayaknya futsal
yang penting passing. Kalau melatih coach. Sebenarnya sepak bola juga yang penting passing. Cuman di Republik Wakanda aja yang Makanya ada punya cuplikan yang parameter berbeda. ada cuplikan yang coach siapa itu ya yang ngomel-ngomel jangan pegangnya jangan kelamaan, passing ada yang itu siapa itu coach itu Nggak ya. tahu. Ada tuh saya lihat videonya tuh yang ngomel lah gara-gara pemain kita tuh kebanyakan ngebawa bola gitu. Setengah dari mantan pemain gue jadi pelatih sekarang semua. Pala Pelatih apa, doang, Coach? pala doang Futsal atau kaki doang setengah tuh. Maksudnya dari 5, 2,5-nya jadi pelatih. Yang 2,5. Ya kan gitu kalau Saya pikir setengah. setengahnya pala aja doang jadi pelatih. Jadi yang setengah cuma 1 orang. Coach. Gitu. Coach ini ada cemilan coach. Minum. Iya. Sambil minum sambil buah coach. Lebih coach tapi pernah ngelatih bola juga coach? Enggak. Nggak Iya, pernah. enggak. Tapi bedanya apa sih coach ngelatih sepak bola sama ngelatih futsal? Ya, Apa beda yang lah. paling bedain coach? Sepak bola itu kan lebih fisik. Waktunya untuk mikir lebih banyak. Iya. Kalau futsal waktunya mikir sedikit dan lebih dinamis karena ruangannya kecil, pemainnya dikit kan. Kalau sepak bola lu kontrol bola mental 1 meter masih aman. Kalau di futsal bola mental 1 meter hilang. Udah out, udah ini Iya. udah kemana-mana ya. Ada tamu. Jauh. Ada tamu Iya, itu jauh. tuh ambil itu. iya. Mana? Tapi sumpah nih ya. Sini semua orang. Tapi ada sumpah nih tamu. beberapa kali kita main mini football. Kan dulu tuh saya seneng banget main futsal coach. Abis itu udah lama Mini nggak soccer. Soccer. main futsal dulu. Ya dulu main futsal, abis itu Iya. terakhir main mini football, mini soccer. Soccer. Saya tuh kepikiran anjing, gue harus jago lagi nih main gitu. Dengan tubuh yang kayak gini, menurut coach apa yang harus saya lakukan biar saya jago lagi coach? Nggak, masalahnya nih kita nih walaupun badan kayak gini begitu udah tanding pengennya golin, pengennya menang. Iya, maksudnya kan gue tuh pengen latihan yang ya maksudnya ngurusin badan gitu-gitu, pengen jago lagi main coach. Apa yang harus dilakukan Gini. coach? Semua olahraga, hampir semua olahraga itu kan butuh body yang bagus. Artinya diet, lemak kurangin makan gorengan, kurangin makan nasi, kayak gitu. Nah, itu yang susah buat orang Indonesia. Iya, karena kita terbiasa nasi ya coach ya. Iya. Dan profesional sepak bola atau futsal, skill itu nomor 9. Fisik ya berarti. Fisik, disiplin, makanan, mental, fighting spirit. Tapi Itu kan faktor-faktor yang orang nggak ngelihat. Orang yang ngelihat skill-skillnya. Attitude coach Attitude salah satu. sopan ya berarti ya. Bukan sopan, tapi bisa bekerja dalam sebuah tim. Oh. Kita sih bisa kalau Tapi- attitude doang kayaknya Bisa kalau attitude. Kalau attitude kita attitude-nya bagus loh. Fisik. kita bagus. Kalau nomor 1 di attitude kita Tadi kan juara. kita salim kan coach? Bisa nggak Kalau coach secara kalau mau attitude- Tapi attitude doang? tapi mental penting banget di futsal. Kalau gue Mental, dulu iya. sering nonton liga-liga di Pengalaman mana-mana. ini. Karena Pengalaman. karena tiap di liga tuh Nonton. Dari tadi kenal ini, pengalaman nonton ini, bukan main, bukan pengalaman. karena banyak teman-teman futsal. Mainnya nggak bisa. Teman-teman futsal kenapa? Teman-teman. Iya, banyak kan teman-teman anak futsal jadi main di liga di mana aja gitu. Iya. Ada aja gitu Oh, yang ributnya berantem. dikit Oh iya, gitu, di karena- kampus juga sering. Karena gua tuh. senggolannya cepet gitu kan kalau Di futsal. kampus gue juga dulu waktu itu berantem tuh gara-gara futsal. Karena lapangannya kecil, jadi ketemu-ketemu terus tuh bisa potensi berantemnya gede tuh kalau futsal tuh. Enggak sih, sebenarnya enggak. Sebenarnya tergantung diri sendiri aja. Gue waktu jadi pelatih, gue larang pemain gue protes ke wasit. Oh. Karena nggak ada wasit yang merubah keputusannya karena diprotes pemain. Belum ada coach sampai saat ini. Sampai sekarang di dunia nggak ada itu. Oh iya ya. Jadi mending lu fokus ke pertandingan, permainan. Kalaupun lu dikerjain sama wasit, dan itu sering terjadi, udah biarin aja. Kita fokus ke permainan kita. Tawakal ya coach. Gitu. Kalau sekarang ada VAR paling ya, Ada paling minta VAR ya. VAR atau enggak doang Di ya. futsal bukan- nggak ada VAR. Oh iya di futsal nggak ada ya. Di futsal nggak ada VAR po. Nah, Paling ini coach, gue kembali lagi ke pertanyaan gue tadi nih coach. Ya. Misalnya gue udah kurus coach, udah mantep lah tubuh gue gitu coach. Apalagi yang harus gue lakukan coach? Sumpah gue pengen banget, mandi paling. gue pengen banget bisa lincah gitu main bola Ya karena lu punya bakat nggak? Kan yang Ngerasa. penting itu. Lu ngerasa. dulu gue jago banget waktu Ya, SMA. coach. jago kan menurut lu. Menurut lu. Iya sih. Belum. Menurut Nggak, tapi coach. paling nggak buat permainan yang teman-teman aja. Ya, kan. lu harus bisa
Kalau lu oke, lu harus fokus ke teknik dasar, yaitu passing control. Bisa nggak? Passing control. Ya, Passing itu control. mulai sepak bola pun demikian. Lu kalau punya pemain yang akurasi passingnya 95%, ibarat lu nggak perlu tactical dan lain-lain. Udah tinggal passing cari ruang minta bola, passing cari ruang minta bola, udah gitu aja. Itu bisa berjalan sendiri. Tapi yang susah itu justru yang passing control. Di dalam olahraga sepak bola, yang kelihatannya gampang itu justru susah. Misalnya? Ya itu passing control. Passing. Oh. Kayaknya gampang ya passing. Iya, sebuah pertandingan yang nggak jalan, yang jelek mainnya karena bolanya nggak nyampe. Iya, benar. Kalau bola nggak nyampe, gimana sistemnya mau berjalan? Benar. Lo ada pengalaman lagi nggak? Ada. Pengalaman nonton passing control ada. Makanya gue pernah nonton. Lu pasti pernah tuh Pengalaman nonton passing control. Enggak, kalau ngelihat Nah, kan ada. misalnya tim passingnya bener, lawan juga jadi berantakan gitu karena kesana bolanya pas terus jadi Lawannya capek. nguber pantat. Iya, nguber pantat. Dan itu yang mungkin saat ini Indonesia sedang perbaiki nggak, Coach? Menurut Coach tuh, maksudnya kita kan lebih baik lah, kita bisa berhasil kemarin di Piala Asia gitu. Inilah kenapa gue selalu dukung Sintayong. Walaupun gue kadang punya beda pendapat, tapi gue full dukung Sintayong. Karena yang orang lihat cuman prestasi, menang atau ranking naik. Enggak. Impact-nya itu luar biasa. Pada saat timnas lu bagus, penonton cewek datang ke stadion. Anak-anak kecil mau jadi pemain bola. Dan kualitasnya secara tidak langsung itu ditingkatkan karena lo pemain timnas bisa lo main kayak tim luar negeri, kayak luar negeri. Enak kayak ditonton Spanyol, gitu ya. kayak Jerman gitu bisa. Dan kita juga harus bisa. Jadi impact-nya itu besar sekali dengan keberhasilan Sintayong. Walaupun belum dapat trofi. Iya. Gitu. Jadi untuk gue sih itulah kenapa gue dukung Sintayong sampai detik ini. Karena manfaatnya besar sekali buat kita rakyat Indonesia. Oh bener, gue gara-gara Sintayong nih kayaknya gue. Apaan lu? Pengen Lu main sekali kemarin. Obsesi lu udah kayak pengen jadi timnas lu. Enggak nyampe timnas. Nyampe apa? Jago aja lah, jago di kita jago gitu. Porda. Nggak, orang itu sering lupa ya, termasuk kalian kayaknya. Iya nih, Coach. Bahwa olahraga sepak bola ataupun futsal itu nomor satu yang dipentingkan itu bakat. Asumsi lu punya, ini yang gue sering denger cerita ya. Langsung dipatahin nih gue. Temen gue atau kenalan gue atau lingkaran gue bilang, ya gue kalau gede mau kirim anak gue ke Ajax contoh. Lu nggak perlu kirim anak lu ke Ajax. Kalau anak lu hebat, uang yang lu keluar nol. Karena anak lu akan kepilih. Cuman dengan berkembangnya industri sepak bola, sekarang klub profesional itu punya SSB khusus yang bayar mereka. Jadi bukan pilihan, tapi anak orang kaya lah. Mau main ya kirim ke sini. Itu udah mulai banyak. Dan orang Indonesia anaknya ada berapa yang gue tahu itu di Spanyol, dikirim Spanyol untuk sekolah bola di sana. Tapi bukan pilihan. Karena kalau lu dipilih, artinya lu jago kan? Lu nggak butuh duit. Mereka yang cover semua. Sama kayak Messi dulu zaman umur 12 lah. Dilihat, oh ini bagus. Junior. Diangkut semua sekeluarganya. Gitu. Jadi sementara orang kita pikir, oh gue punya duit, anak gue sekolah di luar, oh bisa jadi hebat. Enggak. Tapi masih ada, Coach, peluang kayak gitu. Lu bagus, dipilih, keluarga dibiayain semua gitu. Masih ada. Gue lagi punya proyek. Akan datang lagi dalam waktu 2-3 bulan segera direalisasikan dengan Pak Bambang Pacul. Oh ya, PDIP. Kita rekrut 17 pemain di Jawa Tengah, kita kirim ke Portugal seminggu untuk latihan main 2 pertandingan sama nonton pertandingan sana. Siapa tahu ada yang nyangkut. Nyangkut dalam arti diambil atau masuk SSB-nya Benfica, Sporting, siapa. Oh, usia muda berarti, Coach ya? Usia berapa ke berapa? 14-15. Oh, 14-15. Kenapa Portugal, Coach? Karena Pak Bambang Pacul punya koneksi bagus di sana. Sama Abel Xavier, itu mantan pemain Liverpool, akan datang ke Indonesia bareng gue, kita berdua yang pilih 17 pemain. Kenapa Jawa Tengah aja, Coach? Karena itu area dia.
Oh, maksudnya ini karena masih areanya Bambang Pacul dulu. Iya. Mungkin ini kalau misalkan berhasil. Kalau ini berhasil, kedepannya bisa. Sama Jawa Barat Betul. lah. Membuka kesempatan nanti. Karena itu area dia. Tidak ada Soalnya alasan makanya lain. tapi bener mendingan jawab begitu, Iyalah. Coach. Iya benar. Dan kalau lu punya duit, lu suruh gue bikin proyek, lu pilih mana? Ya kampung lu lah. Kampung kita dulu lah. yang Masa lu kampung Kalimantan Selatan, ya mungkin kan lu? Lu ngerti nggak lu? Sampai ditonjok. Kayak nggak senang aja lu. 2 bulan lagi jago gua main bola. Apaan? Bakat gua. Iya, Gitu. perut lu aja kayak begitu. Tapi coach dari Belanda ke Indonesia, emang di Belanda tuh emang di olahraga juga berarti coach? Enggak. Enggak. Enggak, sama sekali enggak. Ngapain di Belanda, Coach? Gue pindah sekeluarga tahun 79 sampai 99. Waktu gue umur 12 tahun. Jadi umur gue sekarang 57. 57 masih putih ya? emang Ya, masih ini. masih Karena lama di Belanda ya, begitu adem di sono. gua nggak ngomong apa-apa lu itu. Kok lu ke gua diem. Enggak, tapi katanya Coach Justin itu pertama kali ke Indonesia tujuannya bukan jadi pelatih, bukan jadi sepak bola. Pengen jadi miliarder. Betul. Jadi hidup gini, ini gue ceritain biar kalian jelas. Iya. Gue itu di Belanda itu dari usia 12 tahun sampai 32 tahun. Oke. Artinya dari SD sempat setahun SD, SMP, SMA kerja. Jadi gue udah tahu infrastruktur kehidupan di Belanda seperti apa. Itu terlalu rigid, terlalu diatur pemerintah. Semua itu ada aturannya lah. Lu nggak bisa bawa bakul jualan tempe goreng di depan lo. Di depan rumah nih misalnya. Depan rumah nggak bisa. Lu harus punya izin. Harus kebersihan diatur. Pokoknya semua ada izinnya lah. Semua pokoknya gue pikir gue nggak bisa hidup kayak begini. Karena gue orangnya nggak sama kayak program lu, nggak jelas. Iya kan? Jadi mau ya. Gue nggak bisa diatur. Dan bayar pajak kan tinggi. Kebetulan gue punya job bagus, gue bayar pajak 50%. Karena gue nggak punya istri, gue nggak punya anak. Kalau gue punya istri gue nggak kerja, gue bayar 35%-an. Gue punya istri, punya 2 anak kecil, gue mungkin bayar 20-25%. Atau sekarang, itu dulu lah, gue sekarang nggak tahu. Kira-kira nggak jauh beda. Nah, gue pikir gue lagi sendiri, waktu itu gue belum nikah dan lain, gue bilang sama nyokap gue mau balik. Dan bener-bener itu gambling. Bener-bener gue bawa 2 koper, modal $1.000, ya gue harus survive. Tujuan gue apa? Ya gue nggak tahu. Pokoknya gue mau jadi miliarder di Indonesia. Caranya gimana? Gue nggak tahu. And I don't care. It's about mindset. Mindset gue adalah gue harus bekerja sedemikian rupa. Akhirnya gue kerja di Sinarmas kan. Pabrik pernah kertas. kerja? Pernah. 1,5 tahun gue harus survive dong. Gue harus. Ya cuman 1,5 tahun doang. Habis itu ya biasa. Kerja apa itu, Coach, di Sinar? Pasti oke lah jabatan kan. Sales manager kertas. Kebetulan mereka butuh sales manager untuk Eropa Barat, gue bisa bahasa Inggris, Belanda, Jerman kan. Jadi cocok lah. Dapat situ 1,5 tahun, habis itu ya kerja sendiri lagi, trading dan lain-lain. Masuklah futsal 2003. Itu juga kebetulan sama almarhum Aji Masaid, dia diminta sama Agum Gumelar untuk gabung di situ. Waktu itu Agum Gumelar kan ketua PSSI. Dia ngajak gue karena gue kan udah main futsal di Belanda. Dia ngajak gue, oke, terus akhirnya jalan. Kita keluar, gue bikin AMFC 2003 itu, Aji ke politik kan. Gue lanjut, karena gue 2005 diminta Ropan jadi pelatih timnas kan. Ya, gue kecebur di situ lah. Tapi gue pikir futsal ini kan masih mentah banget di Indonesia. Jadi gue pikir ya gue pengen berkontribusi untuk membuat pondasinya lah minimal. Sehingga kedepannya lebih bagus. Nah sampai sekarang ya gue cukup bangga lihat futsal sekarang udah maju. Iya, karena pondasinya lu yang bangun itu. Oh, berarti dulu tren futsal di Indonesia tuh gara-gara Coach Justin juga. Iyalah, tuh. bisa Di mana-mana dibilang bener begitu. tuh. Bisa Gua dari- hampir tiap hari Coach main. Ya gue Coach. punya kontribusi lah. Oh, Kecil tapi. Saat ini saya sedang berada di kota yang terkena dampak dari bakteri loncat ilmu. Bagaimanakah mereka menghadapi dari fenomena yang tidak lazim ini? Mari kita cari. Bapak ahli, perkenalkan kami dari tim GJLS TV 24 inch yang 7,5.
ingin menanyakan tentang fenomena-fenomena bakteri loncat umur yang saat ini membuat warga-warga kita menjadi panik. Saya sudah menindaklanjuti bakteri loncat umur ini dan saya juga sudah dapat info dari tim lapangan saya untuk memburu bakteri loncat umur ini, dan saya akan menangkapnya untuk mencoba obat penawarnya. Gua mah senang orangnya ngomong. Bukan, enggak, dia mah enggak pakai gitu. Iya gua. Iya, emang gua. Kalau ada yang ngaku-ngaku, tai tuh orang gua itu. Ini baru orang. Iya, lu ada masanya kan kita yang bener-bener Iya, 2010 itu. Gue pulang sekolah main futsal. Iya. 2009 2010 tuh wah gila, lapangan futsal tuh full. Kita kalau menyewa tuh harus 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Sekarang tuh ya sekarang mungkin emang lagi trennya aja lagi turun sih sekarang. Mini soccer. Nah, kembali ke lagi karena gue lihat di futsal nggak bisa jadi miliarder ya, gue keluar. Ikut kuis Who Wants to be a Millionaire. Harusnya ikut kuis itu. Nggak, itu kebetulan aja. Tapi gue pengen jadi miliarder konsisten. Nggak cuman sebulan 2 bulan terus jeblok. Tapi ya sampai Akhirnya waktu itu sekarang udah, sekarang. Coach, udah jadi miliarder belum sekarang? kecil, miliarder kecil. Oh, Tetep aja miliar. berarti udah nyentuh miliar duitnya Tetep aja tuh. miliar. Iya. Kaos aja LV ya kan. Nggak usah dinilai kalau gitu. 300 kan, Coach? 300 300 apa? ribu. ya Allah, itu mah kalau sini nah, ini 300.000 mah. Iya. Alisan. Lo kemeja inian lu nih, kemeja motif Tiap retak hari ini nih. syuting bajunya ini, Coach. Kemeja motif retak lu ini nih. 175. Jadi untuk penonton kalian, kalau lu punya mimpi sesuatu, lu bisa Kejar raih. ya. Sangat bisa, kayak Marcel gitu ya. Iya. Jadi punya mimpi untuk jadi kepala daerah, kejar aja. Kejar aja. Tapi coach ini termasuk bukan yang mendukung nggak sih lu coach? Bukan Marcel, mendukung. Coach itu sebenarnya lebih ke kayak bodo amat sebenarnya kalau iya dong kalau misalkan lu boleh nih lu mau ini tapi gua nggak ya lu mau ngapain Dengerin terserah dulu, gitu. bener nggak kayak gitu? Bener nggak? Kalau Coach? dari Ya obrolan gue sih Marcel. cuman karena gue kurang, kalian kan kenal lebih Kenal, dekat ya. ya. Gue kenal Marcel dan kadang kita WhatsAppan gitu. Cuman gue nggak tahu dia seperti apa, sejarahnya dia seperti apa. Tapi gue selalu punya mimpi, gue punya pendapat bahwa kita tidak boleh merampas mimpi orang. Betul. Semua orang punya hak, bahkan Jokowi yang jadi dari tukang kayu bisa jadi presiden. Soeharto emang asalnya apa, dari keluarga kaya? Kan kagak. Bisa jadi presiden, kenapa Marcel nggak bisa jadi calon wakil kota? Wakil wali kota. Kenapa enggak? Entah dia bagus apa kan gue nggak tahu. Iya. Nah kan kalau dia udah masuk ke situ ya biar orang yang milih atau enggak. Kalau seandainya nggak ada yang milih ya, kalau seandainya dia terpilih ya dia harus buktikan. Karena yang sorotan exposure kan tinggi sama Marcel. Jadi untuk gue bukan dia bisa atau enggak, semua orang bisa. Kayak kameramen lu lah mau jadi gubernur ya boleh aja. Lu harus dukung. Lu gubernur no. Lu mau jadi gubernur mana? Gubernur Ya mending lu jadi dari gubernur. Coach Justin. Iya lu. Lu kagak bilang lu. Bukan kampanye lu. Malah masih jadi Kasarnya begitulah. Jangan kita merampas mimpi orang yang mau jadi besar. Iya, kita sih nggak ngerampas, lah. Silakan aja Marcel. Tapi untung nggak di sini lah. Di daerah kita, Tangerang. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi ya itu karena gue nggak bisa jadi miliarder, gue keluar dari futsal. Ya gue kejar impian gue untuk jadi miliarder. Jadi Apa miliardernya waktu itu karena apa tanya, nih coach? Menurut coach? Satu yang penting gue harus happy. Gue nggak bisa kerjakan, sekali lagi gue itu lain sama orang lain lah. Gue nggak bisa kerjakan proyek yang gue nggak suka. Contoh kayak kemarin gue kemarin kebetulan meeting sama Bambang Pacul kan. Gue suka Bambang Pacul, gue bukan orang politik, tapi gue pernah lihat video klipnya, nah gue suka. Gue merasa dia sama gue nggak beda, cuman beda produk aja. Dia di politik, gue di bola. Iya. Tapi karakternya mirip lah. Kalau seandainya ada orang yang kasih gue 10 miliar, kerjain orang, dan gue nggak suka orang itu, nggak akan gue ambil. Karena gue harus kerja dari hati, harus
Suka ya, Coach? Suka, harus fun. happy dulu. Iya, harus happy. Dan Pak Bambang itu orangnya nggak otoriter, padahal beliau tuh anggota Kuat lah 20 tahun di DPR, anggota ketua Komisi 3, pokoknya namanya udah kuat lah di politik. Orangnya humble banget. Orangnya humble banget dan nggak merasa gue punya duit lu harus ngikutin apa yang gue inginkan. Enggak. Gitu, Coach. Iya, kayak ini contoh salah satu ya. Dia bilang ada yang tanya, "Pak, kalau seandainya nanti kita seleksikan di Jawa Tengah, ada pemain titipan gimana?" Terus gue bilang, "Ya terserah, ini kan duit Bapak lah. Saya ikutin aja kan. Tapi kalau saya nggak mau ada titipan, kecuali titipannya hebat." jago. Ya kan. Kalau nggak, saya nggak mau. Tahu Pak Bang Paco bilang apa? Ya terserah Coach Justin. Makin semangat tuh. Ya. Nah nanti kita kan berangkat ke Portugal akhir 20-an, ini kan menjelang pilkada. Terus dia bilang, "Saya mah nggak penting, yang penting Coach Justin berangkat dulu sama pemain, sama tim. Saya mungkin pulang pergi nyusul, udahlah jangan nggak usah pikirin saya." Dibilang begitu. Jadi orang kan benar-benar peduli dengan 17 pemain ini yang akan berangkat. Dia ingin memberikan mimpi kepada anak-anak ini yang kemungkinan seumur hidup nggak akan bisa ke Eropa. Iya. Iya kan? Nah ini yang bikin gue tambah semangat. Bukan orang yang mentang-mentang punya duit, ini gue punya 10M, lu bikin ini dong. Fuck you, lu siapa lu? Gue nggak bisa terima orang kayak begitu. Gitu. Tadi emang karakter gue begitu. Lu kalau datang, I don't care lu siapa, lu sopan. Lu minta yang bener. Karena lu butuh gue kan. Iya. Coach, kalau saya ada 300 nih. Mau apa? Minta bikin apa kayak Coach? 300 juta. Ribu. Ya Allah, 300.000. Gitu. 300.000 nggak jadi apa-apa. Iya, 300.000 mah nggak jadi Sopan apa-apa. sih sopan, tapi nggak jadi apa-apa Mas kalau 300.000. Misi Apa nih? gado-gado nih, orang dari Belanda sukanya gado-gado. Coach Justin suka gado-gado? Suka gado-gado Coach. Ini apa titipan, Pak? Oh, titipan. Iya, dari Belanda, meja Kalau mau Belanda. sambil ngambil-ngambil. Bersih kok nih Coach, bersih Coach. Kalau ada Kena tangan Gue kebetulan emang suka gado-gado. Coach, ini ada titipan dari pengunjung di meja depan nih. Apa? Apa Tulisannya apa, Pak? Coach Justin ngurus semua sendiri, nggak punya manajer atau asisten. Iya, nggak punya manajer, nggak punya supir, nggak punya asisten. Tapi emang kadang kelabakan sih. kayak sekarang gue telat sejam gitu. Kalau punya asisten kan bisa ngebangunin kayak gitu. Oh, tadi ketiduran Coach. Ketiduran 14 gue. Gue tadi pagi tidur jam 8. Gue udah pasang alarm, 2 alarm malah. 12:30 sama jam 1:04. Kan keburu jam 2 datang. Iya. Tiba karena gue kecapean kayaknya, 14. Tiba-tiba bangun, udah 2:30. Wah, langsung gue WhatsApp sini kan. Aduh, mohon maaf. Pulang mandi gue langsung ke sini. Berarti semua sendiri, Coach. Misalnya kalau ada kerjaan gitu, deal-dealan sendiri dong? Sendiri. Nggak pernah pakai... Walaupun kerjaan gede, misalnya ada brand gitu, kontrak apa sendiri? Semua sendiri. Ngurus kontraknya juga sendiri? Semua ngurus kontrak, ngurus jadwal, ngurus apa semua sendiri. Buset, Single fighter ya? Kok single fighter? Iya benar. Iya benar. Apa-apa sendiri, bro. Kalau YouTube gitu Coach, ada tim dong. Ada tim. Oh, YouTube ada tim. Kalau YouTube, gue punya 5 staff. 2 desainer, 2 editor, 1 YouTube manager yang Cuma gue gaji 5. tiap bulan. Cuma 5 ya, Coach? Tapi remote semua. Nggak ada. Nggak ada di Jakarta. Loh, di mana, Coach? Di Tangerang 1, di Bekasi 1, Sidoarjo 1, Jogja 1. Satu yang lagi nggak ngerti gue di mana, lupa. Pokoknya di luar semua lah. Lah kalau syuting, mereka datang. Enggak. Syuting sendiri ya? Kan gue bikin konten, jadi semua akun gue kayak tackle bebas, offside duo, just talk, racing, Cikni, diary, itu bikin konten mentah kirim ke mereka. Mereka ntar yang posting, mereka yang edit. Rekamnya pakai handphone sendiri, Coach? Yo, dari dulu sampai sekarang. Make money kan handphone doang. Iya ya. Keren. Keluar deh. Itu waktu di Daddy dia bilang, gila lu pelit juga. Dad dengerin, kalau lu bisa make money dengan handphone doang, lu juga nggak butuh kamera karena lu nggak bisa aja. Dia gedenya juga sebenarnya gara-gara ini pertama kali dia itu Coach sebelum dia kayak sekarang ya. Dia kameranya pakai webcam. Tahu nggak kamera kecil yang webcam itu yang GoPro. Logitech bukan GoPro, Logitech yang kecil yang benar-benar di warnet di atas. Dulu saya ingat banget pakai kamera yang buat begitu. komputer.
Cuman satu kamera yang gede cuman satu doang buat master. Sisa itu cuman kamera kayak gini doang karena wide, karena dia studinya kecil. Dia butuh ruangan Gambar yang yang kelihatan luas. gambarnya luas. Dulu pakai itu. Terus PC-nya juga kayak PC warnet biasa yang buat gamers doang yang modal 10 sampai 15 juta. Dulu di awal begitu. Lah buktinya bisa kan? Bisa segede sekarang. Iya. Cuman kan sekarang kan mungkin dia karena memang harus ada pengeluaran perusahaan besar Iya, kan. iya, iya. Makanya dia harus belanja segala macam. Kalau nggak Makanya dia pakai kamera juga. Kalau gue, ya di akun gue 863.000 followers, member ribuan. I mean, ya semua dengan kamera, handphone ya. handphone. Makanya handphone gue selalu yang terbaru biar kameranya bagus kan. Iya iya. Memori juga kemakan ya coach. Atau Iya. langsung hapus kalau misalkan. Nggak langsung hapus. Oh, udah ke-upload hapus. Iya. Lah kalau misalkan mau bikin kayak rekap tahunan gitu nggak perlu ya? Ya kan disimpan sama orang gue yang simpan. Oh iya, ada tim lagi ya. Iya iya iya. Ya, kita coach kalau misalnya ini mau beli kamera nggak? Kita kayaknya mau jual deh. Karena bener juga ya kalau kayak gitu ya. Tapi balik ke pertanyaan tadi. Pakai HP lu aja, gen HP lu, HP Udah cukup ya. Coach, tapi balik lagi yang tadi nih. Kan coach bilang tuh, kerjaan yang coach ambil tuh yang bikin coach happy. Iya. Tapi kalau kita lihat nih ya, ini maaf nih coach, kalau misalkan di TikTok atau apa nih, di video-video coach, kan kayak coach sering banget marah atau apa Bukan, gitu. Jangan terlalu... Enggak. Marah itu kan Iya. sebuah reaksi yang temporary. Berarti 2 sebenarnya detik aja. Oh. Habis itu ketawa Happy lagi. lagi. Oh, Itu sebenarnya karena- ngejalaninnya happy. Iya, untuk menegur netizen yang kardus tolol itu. 2 detik aja. 2 detik aja. 2 detik. Udah balik. 2 detik. Udah senyum lagi. Tuh. Yang penting udah tolol. Gitu aja. Gitu aja. Iya. Heeh. Sampai kan ini saya pernah baca juga ngeblok orang banyak banget coach. Di Twitter hampir 13.000. Itu dulu, tapi akhir-akhir ini udah jarang. Oh, sekarang udah jarang. 13.000. 13.000 di Twitter. Karena apa biasanya coach? Ya karena tolol aja. Keluarkan statement-statement Banyak. nyinyir atau apa gitu. Nggak Yang ada so gunanya. ngerti ya coach, banyak yang so Iya, ngerti iya, iya, gitu, iya. yang sotoy gitu. Gini, mereka ini lucu. Kalau gue dukung tim mereka, gue hebat ngerti bola. Tapi kalau gue kritik, mendadak gue nggak ngerti bola. Oh, iya iya. Sama bocah-bocah 15-16 tahun yang masih diketeng sama maknya Iya, gitu. iya. Bilang gue nggak ngerti bola. Oh. Kocak kayak gitu. Kocak. Orang kayak gitu mah blok aja. Kalau Coach Justin dibilang nggak ngerti bola, yang ngerti siapa berarti? Iya, yang ngerti Iya. bola di Indonesia ini siapa berarti ya? Iya, makanya gue bilang lucu aja orang-orang kayak begini. Hanya karena gue kritik. Tapi coach, pengetahuan bola berarti kan bola nih update terus ya. Ya, Berarti waktu untuk mencari info tentang bola tuh gue langganan 4 media, 3 Belanda, 1 Inggris. Yang gue baca tiap hari. Makanya gue nggak pernah baca rundown. Dimanapun gue siaran, 7 program reguler gue atau di luar undangan kayak begini, nggak pernah gue baca rundown. Terakhir gue sama video suruh bikin talk show berempat kan. Coach, kita rundownnya, gue nggak bisa pakai rundown. Lu kasih pointersnya aja, kita bahas itu udah. Oke coach, nah, happy juga, ratusan ribu juga yang nonton. Karena udah di luar kepala, karena memahami. Karena gue tiap hari update. Oh iya ya coach. Jadi mau orang kan suka, coach ini pemain ini pindah ke sini. Ah, gue udah tahu. Bahkan sampai Messi flu juga coach sudah tahu ya. Tahu. Nah, tuh. Nggak ada follow. Karena Kapan memang Messi pilek kapan? Lah, Ya tahu. ini kan memang kerjaan gue gitu. Iya, loh. harus Jadi tahu gue ya. harus update. Bayar pajak Messi gitu tahu ya. Tahu. Tahu lah. Ganti plat mobil gitu, perpanjang kaleng. Nggak sampai ke situ kali. Lah, 4 langganan ya media Belanda. Sama ini coach, Ronaldo kira-kira bakal pensiun di usia berapa ya dia ya? Yang ini tuh orang egonya ketinggian. Padahal gue suka ngebully fans Ronaldo kan. Jadi di timeline gue kan suka keluar blundernya dia. Salah syuting, gue repost. Terus ya biar mereka kesel aja. Oh, terakhir gua jarang-jarang baca berita bola, terakhir itu ya yang dia kalah di final ya. Liga Iya. Arab Dia ya. nangis. Dia kesel tuh nggak mau ngambil Iya. medalinya. Itu kan stupid gitu. Lu itu public figure top
notch, ya kan? Harusnya lu kasih contoh yang benar. Karena yang nonton lu kan anak-anak kecil. Anak-anak baru yang mau masuk ke Iya, sepak dan bola. dia nggak pernah, gue bilang dia jarang kasih contoh yang benar. Dia lebih sering kasih contoh yang salah. Mengikutin egonya aja. Kan dia ngangkat anak tsunami itu, Coach. Iya. Ya itu kan memang orang tuh pasti ada satu kebaikannya lah. Tapi contoh yang lainnya itu Kalau saya tahunya itu doang. Contoh yang lain kan nggak bener itu. Iya, yang lainnya kan ada juga yang harusnya tidak dilakukan Iya. gitu. Iya gitu maksudnya. Lu ngapa yang dibahas yang itu sih? Gue tahunya itu doang. Ya masa lu nggak tahu yang lain, Ronaldo? Iya, tahu dari Arab. Nah, itu kenapa Arab sekarang segitunya sama bola, Coach? Mau ngapain dia gitu? Mau jadi Karena Arab sadar, mereka lihat Dubai kan. Dubai itu, gue pernah ke Dubai, itu kota yang dahsyat di mana mereka sadar ke depannya berapa puluh tahun ke depan mereka nggak bisa tergantung sama income dari minyak. Jadi mereka harus menarik wisatawan luar negeri untuk investasi. Untuk melihat Dubai. Untuk jadi aja tempat turisme lah. Pariwisata. Pariwisata. Nah, disitulah kan mereka dapat income. Jadi mereka tidak mau tergantung dari minyak. Sekarang kan mungkin 100% dari minyak. Iya. Nah, pelan-pelan ke pariwisata. Nah, dimulai dari MBS itu kan waktu itu kita kenal Islamnya ketat sekali kan. Betul. Sekarang udah longgar. Jilbab udah nggak wajib di sana. Udah ada pantai, bintang-bintang Hollywood berdatangan ke sana. Di Jeddah juga ya udah ada. Iya, F1 di sana. Kecuali yang kota sucinya ya. Iya, Nah, bukan itu yang haram non-muslim nggak boleh masuk. Tapi kan besar, masih banyak yang bisa mereka, yang non kota suci ini mereka kelola untuk biar turis-turis pada datang mencontoh Dubai. Karena duitnya Saudi jauh lebih banyak daripada Dubai, mereka bikin jauh lebih dahsyat daripada Dubai. Iya, salah satu jalanan yang lurus Yang lurus sampai berapa kilo, terus dibikin kota di bawahnya. Iya. Rencana-rencana Itu ke depan itu. kalau gini gue sih one day gue pasti ke Saudi. Gue pengen lihat aja. Lihat apanya kok masuk Kemajuan kotanya seperti apa. Jeddah gitu ya. Kayak Jeddah kan bebas kan kayaknya Gue nggak tahu ya. Jeddah ya. Banyak lah kota-kota di Arab tuh. Iya. Kalau Coach sudah keliling dunia kemana aja Coach? Gue lebih ke Asia, Eropa, sama Amerika. Afrika belum berarti, Coach. Afrika, gue cuma niat satu tapi istri gue masih ragu, ke Kenya. Kenya? Ya, ikut safari. Oh, yang naik mobil itu yang berburu malam-malam juga gitu ya? Nggak berburu ya, lihat binatang aja. Iya. Oh. Pengennya mungkin satu hari gue akan ke Kenya. Di Bogor beda sama yang di Bogor ya? Safari, taman safari. Pernah gue dikandangin singa di sini gue. Iya. Takut itu. Sama itu serem banget sih. Mana bayarnya mahal. Iya. Tapi Coach Justin termasuk yang setuju, senang, atau yang enggak sama naturalisasi banyak nih di... Ini bukan masalah seneng atau tidak. Gini, gue masih inget gue pas meeting sama Erick Thohir, dia mengatakan pada saat saya jadi ketua, yang diinginkan rakyat Indonesia itu apa? Kan prestasi. Prestasi di mana? Ya dari timnas. Ya udah, kalau gitu prestasi timnas. Gue berusaha untuk memberikan prestasi lewat cara gue. Caranya dia yaitu naturalisasi. Sebenarnya bukan naturalisasi, karena mereka keturunan Indonesia ya. Oh iya. Jadi mereka panggil pemain yang punya darah Indonesia dari generasi ketiga, dipanggil diganti paspornya lah, kasarnya begitu. Sama kayak lu seandainya tinggal di Belanda, lu punya cewek bule, lu punya anak lu Indo kan, terus anak lu mau main untuk Indonesia, lu pasti seneng dong. Senang dong. Pasti lu bangga. Dan lu kan dia merasa orang Indonesia, cuman tampaknya mungkin bule, nggak bisa bahasa Indonesia karena lahirnya di Belanda. Anak lu punya hak dong, karena bokapnya kan orang Indonesia, lahir di Indonesia. Itu sama kasusnya apa yang terjadi sekarang. Jadi orang Indonesia yang diaspora, bukan naturalisasi. Kalau naturalisasi itu kayak Mark Klok, full bule kayak Greg Nkolo, full Afrika, karena lama di sini jadi orang Indonesia. Itu naturalisasi. Kalau mereka kan diaspora. Mereka punya. Kalau lu perhatikan pemain diaspora kita, rambutnya itu gelap semua, bukan rambut bule. Iya kan, gelap semua rambutnya. Karena mereka punya darah Indonesia. Nah, itulah cara Erick Thohir kerjasama dengan Sintayong untuk meraih prestasi dan berhasil kan. Tapi ini kan
apakah bisa terus ya? Sekarang kalau orang bilang nggak bisa terus-terusan. Nah, kalau seandainya 20 tahun lagi ada seorang Messi lahir yang kebetulan dari Indonesia, dia mau perkuat Indonesia. Masa lu tolak? Ini nggak mungkin. Iya kan? Mau gimana lu? Ya gua nggak tahu. Gimana sih? Kenapa gue nomelin? Gue lagi dengerin ini. Gue lagi dengerin. Astaga. Aduh, kacau nih coach, sorry ya coach. Jadi so far so good. So Iya. far, tapi sampai kapan nih kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Yes. Tapi emang dicarinya yang ada darah Indonesia. Iya. Darah Indonesia dan kualitasnya lebih bagus daripada pemain Liga 1. Kan gitu intinya. Iya. Kalau nggak lebih bagus ya mending ambil Liga 1 kan. Dan sekarang pemain yang sekarang dipanggil kan udah terbukti lebih bagus. Bener sih mereka. coach. Saya nonton langsung kemarin tuh di lapangan. Yang viral Terasa dia banget. coach, viral coach. Dia di Ngambil VIP, kursi. Gonzales di tribun coach. Dia di VIP, Gonzales. Bukan Kursinya Gonzales itu lu. Gua itu ke VIP dipanggil sama Pak Erik nonton di inian coach kita kan. Kasian undangan, Gonzales. Lu jangan kompor-komporin Sedih lu mukanya. Lu malah di VIP, apa sosmed kontribusi sedih lu Kan buat udah dikasih sepak tahu bola? sebenarnya tuh ada kalau misalkan mau nonton di situ boleh pemain timnas ya coach ya kalau nggak salah ya gitu. Cuman tidak ditawarkan tapi kalau mau tanya aja ke tim PSSI Iya. gitu. Yang komen-komen netizen apa tadi coach? Kardus. Kardus tolol. Tapi coach nih kan kita akhirnya udah fix masuk nih siapa? Babak berikutnya. Iya babak berikut nggak pemain yang baru kiper Martin Paes. Enggak, baca Martin Pas. Martin Pas. Martin Ya. Pas. Martin Oh, yang Pas. baru itu ya? Ya, Martin Pas. Kira-kira akan berpengaruh besar nggak coach buat di kita di putaran Harusnya ketiga? Karena dia lebih tinggi daripada kiper kita sekarang, jadi artinya punya reach yang lebih jauh, plus dia punya pengalaman. Dia itu kebetulan mantan kiper FC Utrecht. FC Utrecht kan klub gue. Oh. Jadi gue sering pantau dia, bagus sampai dia cedera lama. Nah, kiper cadangannya setelah dia sembuh bagus juga. Sehingga dia jadi cadangan setelah pulih. Makanya dia pindah ke Amerika, dapat tawaran bagus, dan di Amerika itu Player of the Year kalau nggak salah. Iya. Jadi artinya dia memang lebih bagus daripada kiper yang kita ada. Tapi gue sempat interview Hernando kan, dan Hernando menanggapi kedatangan Martin Pas ini positif. Positif, dia Ya, ikhlas nggak apa-apa. which is good. Gue suka Hernando Marcelino Mentalnya itu bagus. punya mental bagus, berani bersaing, Betul. nggak baperan, dan mereka bilang juga gue bisa belajar banyak dari Martin Pas. Kan ada waktunya mungkin dia cedera atau apa. Nah, Hernando harus siap untuk gantiin atau Nadeo atau siapapun kipernya lah. Gitu. Jadi which is good sekarang. Gue total interview itu Hernando Marcelino, Shane Patinama, Ivar Jenner sama Tom Haye. Nanti September kan lewat Indosat. Indosat sudah hubungin gue, ada Brand 2 lagi. brand Oke. lagi. Deal berapa coach? Nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu deal berapanya. Semua Kan orang dia sendiri, jadi tahu. Bagus Bisa tahu-tahu dealnya. cepet. Bagus dealnya pokoknya. Bagus dealnya. Bagus dealnya. Yang penting Jadi ada nanti potongan. ada 2 lagi. Nah, yang gue lihat ini timnas ini solid. Gue tanya Marcelino, emang berapa pemain Indonesia yang ada yang Liga 1, yang lokal, yang bisa bahasa Inggris? Tahu jawabannya apa? Semua bisa. Pada minimal bisa komunikasi. Iya, mengerti. Pada saat semua bisa bahasa Inggris, artinya komunikasi antar bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia kan berjalan lewat bahasa Inggris. Pada saat komunikasi lu berjalan kan lu bisa mengangkat sinergi atau keharmonisan di dalam tim. Iya, betul. Dan gue lihat timnas ini nggak ada celah untuk lu bisa rusak. Itu begitu solid di dalam. Jadi kalau ada orang jahat ingin menghancurkan keharmonisan, nggak akan berhasil. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Which is ini juga berkat Sintayong. Iya. Dan mereka sangat respect terhadap Sintayong. Benar. Makanya gue juga salah satu yang gencar mempromosikan perpanjang kontrak Panjang Sintayong. Sampai kapan coach Sintayong? 2027 nggak salah. Oh, masih lama Masih kan? lama, ya. Oh, Masih iya. lama. Tapi itu kalau Sintayong kan bahasa Inggris juga dia bisa atau Ya, dia nah ini salah satu kritikan gue terhadap Sintayong. Sintayong harus bisa bahasa Indonesia, harus belajar. belajar pelan-pelan lah. Dan pada saat dia memperpanjang, dia bilang, ya gue mau belajar bahasa Indonesia. Kan sekarang lewat JJ, translatornya. Terakhir nih coach, pertanyaan saya kalau untuk kita di putaran ketiga, kira-kira gimana coach menurut coach? Ya, Dengan- realistis peluang nggak besar, 30%. Iya. Tapi dengan hadirnya Martin Pas, mungkin 40%. 40%. Cuman pemain luar memang di atas kita semua, di atas kertas.
Ini kan sepak bola bukan matematika. Jadi anything can happen. Terutama di kandang kita harus nggak boleh kalah. Lawan tim besar minimal seri. Lawan tim yang bisa kita hantam kayak Bahrain, Cina, kita harus menang. Bisa ya. Lawan Jepang, Australia nggak gampang lah. Mereka itu langganan Piala Dunia. Iya. Jadi Tapi kita kemarin berhasil menang kan, tapi yang U23, 23 ini ya. senior semua. Jepang, Korea itu seniornya main di Eropa semua. Iya sih. Jadi nggak fair lah kalau untuk suruh pemain kita menang. Tapi siapa tahu kita bisa curi 1 poin. Kalau kalah pun kalau bisa jangan banyak. Nanti kita hantamnya lawan Bahrain sama Cina. Di situ kita harus all out. Betul, Bahrain, Cina. Tapi siapa tahu lawan Saudi di kandang kita bisa curi poin. Ini kan nggak pernah tahu kita. Nggak ada yang tahu ya, benar-benar. Gitu. Iya. Kalau Coach Justin nonton poli nggak Coach? Kenapa lu tiba-tiba pertanyaannya nonton poli ya? Tiba-tiba. Gue nggak nonton jarang nonton olahraga lain selain sepak bola. Oh, tolak peluru gitu berarti enggak ya? Tarung derajat gitu. Coach, tadi kan kita udah ngobrol nih. Rispo ini adalah orang yang bisa membaca psikolog orang atau ini karakter orang seperti apa dari pertanyaan. Ada namanya kokologi, ini dari Jepang, tes psikolog dari Jepang. Gitu. Jadi ada pertanyaan nanti Coach Justin cuma jawab aja. Misalnya ada 3. Kalau misalkan kita keluar rumah, ada motor, ada sepeda, ada mobil. Kendaraan manakah yang kita naikin? Misalnya motor. Nah, ntar ada alasannya kenapa. Oh, berarti Coach Justin ini orangnya seperti ini, ini gitu. Gitu. Boleh. Oke. Kamu tinggal di suatu daerah. Kamu melihat seekor kuda dan kotak besar dan tiba-tiba ada angin tornado datang. Apa yang akan kamu lakukan? A. Lari menggunakan kuda. B. Masuk ke dalam kotak besar. C. Berlari ke tempat yang lebih aman. Lari menggunakan kuda. Lari menggunakan kuda. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Lalu lari menggunakan apa? Bukan, nih kalau ada kuda sama kotak besar. Kalau ada angin tornado, kira-kira lu akan naik kuda, lu akan masuk ke kotak, atau lu lari aja cari ke tempat yang aman? Oh, gua lari ke tempat aman. Gue juga lari ke tempat yang aman. Oke, gua masuk ke dalam kotak besar. Yang belum ada milih aja kalau coba. Ya, Coach Justin dulu apa nih? Coach Justin lari menggunakan kuda. Ya. Artinya? Berlari menggunakan kuda itu Coach Justin adalah orang yang akan membahas semua permasalahan dengan orang lain, baik pasangan atau sahabat gitu. Oh, diomongin langsung, membahas tuh maksudnya? Ya, misalnya ada apa-apa, udah mau ke pasangan, ke sahabat, dia akan ngomong langsung. Oh, bener nggak, Coach? To Tutupin. the point gitu kali ya? Ya benar. Bener, Coach ya? Bener. Tapi ntar lu, gue masih kurang ngerti kalau contoh nih, misalnya ada orang naik motor, ketemu nenek-nenek, kira-kira gimana tuh? Misalnya contoh misalkan. Ya, orang naik motor. Adalah kita lagi naik motor nih. Ketemu nenek-nenek. Ada nenek-nenek mau nyebrang. Iya. Coach Justin tuh akan langsung ngomong gitu. Ini bener mau nyebrang gitu. Langsung. Poin gitu. Iya benar. Ya udah nyebrang gitu. Terus gua nanya gitu tanya. Iya. Bingung Coach Justin bingung, Bro. Game dari Jepang Coach ini di Jepang bener banget. itu. Bener kan? Ya bener kan? Bener, sesuai loh. Dan maksudnya gue juga milihnya bukan ngasal aku ini aja deh, tapi emang Emang gue pilih berdasarkan yang gue pengen. Kita deh jawaban kita berdua. Kenapa gue harus selamatkan kuda doang? Juga bukan diri gue sendiri. Oh, menyelamatkan langsung 2. Iya. Gue nggak kepikiran. Gue nggak kepikiran ke sono. Gue kalau kuda takutnya gue nggak bisa mengendarainya, malahan guanya yang ke bawah angin tornado. Kalau gue masuk ke box kan Kita nggak tahu kudanya bisa kena juga. Kalau gue naik kuda, gue bisa selamatkan kudanya ke arah yang non tornado. Tornado itu kan setempat. Setempat ya, nggak kepikiran. Kalau kita berdua coba. Enggak, gue Oh iya, ya udah gue tetap sama. Yang C ya. Iya. Berlari ke tempat yang lebih aman. Oke. Ini adalah orang-orang yang kalau ada masalah coba diselesain sendiri gitu. Nggak mau melibatkan orang lain. Bener lagi gue. Bener lagi ya. Gue bener lagi. Gue selalu sendiri, gue nggak Selalu sendiri gue. nggak ngasih tahu ke orang. Ya, jadi itu kalau ada masalah lu coba selesain sendiri gitu. Tapi nggak, tar dulu deh. Kalau misalkan ini contohnya, misal contoh deh. Iya, dia naik motor. Naik motor ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek lagi. Iya. Misalnya gimana? Misalnya. Itu. Contoh. Lu lagi naik motor nih, kecepatan tinggi misalnya ada nenek-nenek mau nyebrang gitu. Ya, lu ngerem sendiri nggak?
Bang tolong remin atau apa Oh, gitu. menyelesaikan sendiri. Iya. Terus kalau macet juga lu akan pencet klakson lu sendiri, nggak klakson orang Oh, gitu. iya, Sendiri gitu. Oh, Ketika Aduh, ya masa kasihan. contohnya lagi Iya, naik iya, motor iya, sama iya, nenek iya. Bisa pertanyaan kedua apa? Yang kedua. Nggak, udah satu doang. Jawaban yang Satu tadi, yang doang. jawaban yang Jawaban tadi. kalau Satu jawaban masuk ke dalam kotak besar itu jawaban gua. Apa tuh artinya? Lebih memilih untuk memendam masalah yang kamu alami dibandingkan kamu bercerita ke orang lain. Gitu. Jadi gua ada masalah ya udah gua pendem aja. Nggak Nenek. boleh itu. Iya. Itu salah. Saya juga Bikin lu lebih tua itu. iya itu juga Nggak boleh gitu, karena lu. yang amat saya udah ada yang jawab. Gua biar ini Lu nggak boleh semuanya. gitu. Nggak boleh gitu Iya. semuanya. Ini Anda. Harus diceritain. Iya, udah nanti kalau next dipendam saya pun ya ceritain. jadi apa. Ya udah itu apa kalau nenek-nenek? Iya diceritain misalnya lu lagi naik motor nih ada nenek-nenek mau nyebrang gitu tapi lu lagi pusing banget di rumah gitu ya set nenek-nenek mau nyebrang gitu ya udah lu akan biarin aja dia nyebrang gitu nggak lagi nyebrang nggak itu tadi istri saya ini gitu nggak yang cerita gitu. cerita kan Oh, nenek-nenek. dipendam Karena sendiri. nggak kenal Iya. juga Iya, kan, benar, gitu. benar. Ya coach terima kasih coach. Terima kasih udah main-main baju? ke Gajelas Entertainment coach. Coach, ini kita ada ini juga nih coach. Hadiah nih, Coach. Hadiah coach. Thank you. Baru- Kemarin kan kalau baju itu udah kita kirimin kan? Iya. Jersey. Ini bola. yang terbaru coach, katalog terbaru. Iya. Ada tulisannya amit-amit. Jadi kalau Habis Kasihan tahu habis coach. pakai baju Louis Vuitton. Enggak kata orang. amit-amit. Coach kenapa pakai baju amit-amit? Iya. Gua buat netizen kardus. Makasih ya coach ya. Makasih. Makasih Coach Justin Main sudah main kesini. di sini Coach. Makasih banyak. Iya, Sukses terima kasih. terus coach. Sama-sama. Iya, Nanti kita ketemu lagi kan, main bola bareng kita. Oh, ayo, siap main coach, siap bola coach. bareng. Kita main bola bareng Iya, coach. iya, sama Itu saya mah- timnya Coach Justin. Walaupun Justin. coach Justin ngerti bola segala macam, kalau urusan di lapangan kita nggak akan mundur coach. Soalnya ada jaring, nggak bisa mundur. Bentok. Oke, terima kasih juga ya buat yang sudah menyaksikan GJLS. Kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. GJLS Show, ready to go? Sikat!